Oke. Ada satu ekor ya? Berarti makan aja, nggak usah dikoles. Udah lagi ini jalan-jalan. Gimana yang mana? Siapa? Wow, hujan sebentar banget tadi. Oke, kita pesan Gojek dulu di sini. Seharusnya dapet sih. Baru pertama kali juga nih. Nah, ini lagi disiapin, jadi digunting-gunting. Oke, kita sudah sampai di Soto Bokoran. Tidak buka cabang dari tahun 1949, Jalan Pelampitan. Tadi perjalanan kurang lebih 15 menit kalau dari hotel lah ya. 15 sampai 20 menit. Pagi-pagi aja udah langsung rame tuh, dikerebutin antri. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, janganku nyata. Banjar tuh. Ya, kami anak Jakarta. No. Kasih Allah belum keluar. Berarti makan aja, nggak usah dikoles. Udah lagi ini jalan-jalan. Nggak usah dipikirin dah. Benar, tinggal olahraganya nanti. Sendoknya nggak ada ya? Itu sendoknya.
Besar siapa? Oh, besar. Yang besar. Yang besar siapa lagi? Mas Pram. Udah, Maaf, kok maaf. bilangnya kecil sih kayak nggak enak kan? Kecil gitu. Saya. Di absen kecil. Gua Gua kecil bang. Ya, gue bergede taruh lagi. lagi nih. Gede. Kecil aja penuh gini. Iya ya. Apa bedanya ya di dalamnya berarti ya? Loh, sendoknya kurang. Wow. Oke. Kita lagi OTW mau masuk ke mau kemana nih bang? Coba nanti dihitung apakah benar ada 1000 pintunya. Dihitung Pintunya. nanti benar nggak ada 1000. Semoga bisa masuk ke bawah ya. Semoga bisa masuk sampai bawah. Ya, jadi misi utama kita ruang bawah tanah Lawang Sewu karena udah berapa tahun ditutup tuh? Selama COVID ya. Covid, sebelum Covid juga tutup. Nah, semoga hari ini kita bisa Menikmati. menjelajahi ruang bawah tanah Lawang Sewu. Oke. Nah, vibe-nya beda nih. Tadi malam tuh kan Lebih menyala lebih gimana gitu, lebih vibe-nya ya. lebih Misisnya dapat lah. ya lebih romantis. Iya. Jadi misi utama kita ruang bawah tanah Lawang Sewu karena udah berapa tahun ditutup tuh? Selama COVID ya. Covid, sebelum Covid juga ditutup. Nah, semoga hari ini kita bisa Menikmati. menjelajahi ruang bawah tanah Lawang Sewu. Gue masuk sebelah sini ketemu saya di Zoom nanti. Ini kayaknya juga masuk. Oke, terima kasih. Mari kita ke sebelah kanan dulu. Kenalkan nama saya Mas, saya Muhammad Wakil. Di sini ini baru pertama kali masuk ke Lawang Sewu semua ini. Saya pernah baru pertama semuanya. Oke, saat ini Lawang Sewu itu dikelola sama PT Kereta Api Indonesia. Ya. Tapi yang mengelola anak perusahaannya namanya KAI Wisata, Berbidang Pariwisata. Karena pada era zamannya Belanda, gedung Lawang Sewu sendiri ini dipergunakannya sebagai kantor kereta api. Dan ini bukan stasiun, tapi ini kantor pusat, gedung administrasi di tempatnya. Karena sejarah kereta api pertama kali di Indonesia berasal dari kota Semarang. Yang mungkin kereta apinya juga pusatnya Lawang Sewu. Dan nama aslinya sendiri tentunya bukan Lawang Sewu. Lawang Sewu itu istilah karena terlalu banyak. Nama aslinya adalah Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Ada kata spur itu bahasa Belanda. Dan arti dari spur ternyata itu bukan kereta, melainkan rel atau jalur. Jalurnya. Karena perusahaan kereta api zaman dulu mereka itu tidak berfokus di kereta, tapi jalurnya atau relnya. Karena yang belum ada di Indonesia itu relnya. Maka semua perusahaan kereta api pada era zaman Belanda pasti ada kata spur. Bangunan Lawang Sewu sendiri kalau di Semarang itu salah satu bangunan paling modern. Kenapa paling modern? Karena Semarang itu banyak bangunan Belanda. Lawang Sewu sendiri didirikan tahun 1904, gedung pertama kali dibangun gedung kecil di tengah sebagai gedung pelaksana. Selesai gedung utamanya ILD 1947, sedangkan gedung kedua yang tempatnya dibikin tahun 1916 sampai 18 dengan konstruksi lebih modern sudah pakai semen. Kalau gedung utama ini tidak menggunakan semen. Berkaca memakai pasir, kapur, batu bata merah. Maka kita dari konstruksi atas dia pupuk. Makin banyak tekanannya dia akan mengokoh makin kuat. Selain itu gedung utama Lawang Sewu sendiri hampir 90% namanya dari Eropa. Contoh kecilnya itu ada batu bata yang berwarna biruan bukan cat. Namanya adalah batu bata berasal dari Belanda dari kota Afrin. Nah kita bisa lihat saat kita kayak cat tapi kayak keramik tapi bukan keramik.
namanya batu bata bergelasur. Kalau ini batuan granit ini dari Jerman, dari pegunungan Bavaria. Mirip-mirip kayak batu-batu canggih, tapi kalau batu canggih kita kebanyakan menggunakan batuan andesit. Kalau digerus berarti tetap kuning ini. Ya. Kalau kita gerus, Terus dalamnya langsung batu bata, itu kan batu bata. oh cuma ada lapisannya ya? Iya. Oh. Dan itu dari kota Veen, batu bata mereka sama kita beda. Untuk Belanda sendiri karena iklim, makanya bikin batu batanya mereka itu di-overpress. Kalau di Indonesia sendiri karena kita iklim tropis, namanya kan dibakar. Dan tengok di sini rata-rata tebal kalau bangunan Belanda itu pasti gede-gede. Kenapa? Karena ini tidak menggunakan konstruksi besi, total batu bata. Jadi sekaligus fondasi ya? Ada. Bata sama pasir sama semen gitu Ya, doang. nggak pakai semen, pakainya pasir, batu bata merah, yang dihaluskan, pakainya kapur. Padat di tempatnya. Kapur. Ya. Dan ini, ya makanya ini dinamai lawang sel, tapi di sini bukan pintunya berarti. Kadang ada 1000 ya. Ya. Total jumlah pintu di lawang sel cuma 928. Kalau kurang percaya silakan ikut sendiri. Tadi harusnya tugas tuh si ada itu gambreng-gambreng. Berapa sih 900? 28. Aslinya ya? Ya. Oh. Mau foto di sini? Salah satu spot foto bisa saya bantu kalau foto nanti 928. Ayo foto-foto di sini. Spot foto katanya sini. Saya bantu Ya, foto kalau foto. Ini ya, itu ini kita Ya. berbaris gitu. Gitu. Biasanya fotonya gimana? Kita bisa boleh. Oh. Ngintip gitu ya? Kayak ngintip. Ya, antara Oh, Bapak. Kita pasang dulu. Sini. Ya. Salah satu stasiun kereta. Oh ini Jakarta, saya tahu. Beos itu nama perusahaan. Oh. Batavia Western Corporation Maskapai. Dan perkembangan kereta api itu cukup pesat. Salah satunya udah ada kereta listrik pada era zaman Belanda. 1925 pertama kali itu dari negara ke Tanjung Priok tepatnya. Listrik ya. KRL. KRL. Yang di atasnya udah ada ini kan? Pasti ciri khasnya ini ada beginian. Kalau bangunan Belanda itu ada ini gaya bangunannya. Kalau salah satunya bangunan lawang sendiri nama dari bangunan adalah gayanya ini India baru tepatnya. Atau ini Boston. Ada yang lebih modern sudah 25 itu Art Deco. Lebih modern lain sebenarnya. Ini Boston salah satu juga bangunan modern juga Pak. Di sini ada kaca yang cukup cantik namanya kaca patri. Nanti kalau kita lihat mirip kayak kaca-kaca di Jakarta. Oke, kita lanjut ke kaca patri. Nah ini alasan kenapa mereka bikin pintu banyak di lawang sewu, sirkulasi udara supaya bangunannya lebih dingin. Oh. Menggunakan AC bangunannya Belanda itu selalu anu. Ini untuk lantainya menggunakan batu marmer dari Itali. Kalau kita nyala langsung ke lantai cukup dingin juga. Ini dari awal memang nggak pernah ada penggantian apapun material gitu. Tentunya ada, tapi untuk material di gedung utama sendiri hampir keseluruhannya itu bisa dibilang original. Kayak lantai-lantainya, batu batanya itu original. Dan ini bangunannya kurang lebih sekitar 5 meter tinggi. Ini bukan masalah bangunan ini, karena untuk sirkulasi. Kalau kita baca kiri kanan ada lubang. Salah satunya untuk sirkulasi udara juga. Dan Belanda kita di bangunan cukup besar. Kalau kita lihat atas itu kiri kanan ada yang kayak terbuka sedikit. Kiri kanannya itu untuk tempat kabel. Yang kiri kanannya. Tempat apa? Kabel. Kabel. Ya jadi nggak di luar, kabel mereka udah di tempatnya sendiri. Kabel. Nah, oh ini. Stained glassnya ini original ya. Kalau orang pertama kali ini temannya pasti mengira gereja karena mirip kayak kaca-kaca gereja Katolik. Kita jalan.
Kaca Patri ini sama bangunannya lebih tua kaca. Lebih apa? Lebih tua kacanya. Karena kaca ini dibikin kurang lebih sekitar 1870 sama seniman namanya Johannes Laurens Callen dari kota Delft. Kaca Patri didesain menceritakan salah satu tentang historisnya perkeretaapian juga, sama menceritakan tentang kemakmuran dan kejayaan di Indonesia tepatnya. Berarti kaca ini dibikin dulu baru gedungnya? Benar. Berarti tadinya buat apa? Kaca ini sempat kayak art gitu, jadi karya seni. Sempat dipamerkan di Belanda juga. Oh. Dua wanita di bawah itu adalah di Fortuna yang kiri, yang kanan adalah Venus. Tengahnya tuh roda kereta. Tapi makanya yang kiri, tangannya yang Fortuna dia bawa api, yang kanan dia bawa ciuman air. Kereta api bahan bakar menggunakan api sama air, misalnya uap. Simbolnya tengah stick, uap. Roda kereta api sama uap yang orang Bugis. Kenapa pengambilannya Dewi, padahal orang Eropa kayaknya? Karena dilihat dari historis perkeretaapian pertama kali salah satunya dari Yunani, salah satunya kereta kuda. Makanya si senimannya mengambil Dewi keberuntungan dan cinta. Kemakmuran itu diceritakan dari segi bunga karena tanah kita itu subur. Salah satunya nanam apel aja tumbuh. Tujuannya Belanda tidak lain adalah rempah-rempah. Yang simbol paling atas yang kaca Patri tengah paling atas ada simbol bawa pedang. Itu menguasai daerah yang sangat penting. Sisi kiri ada simbol pedang sama padi. Itu simbol kota Jakarta Batavia. Sisi kanannya ada wanita berdiri, ada singa duduk dan ada Jakarta itu simbol kota Semarang. Karena pelabuhan pertama kali di Indonesia adalah Semarang, maka nama pelabuhannya ada Tanjung Emas. Perusahaan kereta api, perusahaan swasta lebih banyak mengarah ke Jawa Timur. Surabaya dibangun, Tanjung Perak, Priok, biasanya emas perak. Oh iya. Kalau kaca yang terpisah yang kiri, yang triple X paling atas, itu simbol kota besar mereka Amsterdam. Yang kanan ada Bandung, itu adalah kota Den Haag. Selain itu flora fauna kita beragam, maka ada simbol ayam. Yang kiri paling bawah ikan serusa, yang kanan ular sama kepiting yang sisi sebelah sini. Transportasi yang penting hanya dua, kereta api yang tengah sama kapal yang tengah juga yang kanan. Karena pengambilan rempah-rempah menggunakan kereta dikirimkan keluar Eropa, salah satu kayak kapal. Foto di sini sambil duduk silakan. Di 3-4 tangga posisi duduk semua. Di bawah sini, tengah sini aja, jangan tahu ke atas. Aduh. Itu karya di sini bikin untuk derek utama, paling atas ini. Namanya ada namanya di sini. Derek sama di dalam sini. Yang dipegang-pegang apa? Kita ke sedikit ke museumnya. Kenapa? Itu apa emang dari awal di situ ya? Enggak. Ini adalah salah satu seragam jenis pegawai kereta api ya setelah menikah. Yang pakai topi putih kepala stasiun yang tengah pemimpin perjalanan kereta. Yang paling ujung adalah masinis. Uniknya yang mengoperasikan kereta api di era Belanda sampai saat ini harus coba semua nggak boleh cek. Karena kalau saya namanya ganti jadi masinis, nggak ada. Jadi masinis. Oke. Siap. Itu khusus orang Jawa, kalau orang Jawa Barat nggak bisa. Kasih masinis ya. Nah ini salah satu gambaran keretanya dari kereta mesin. Jadi dari Eropa dari orang dan terus dikirim pakainya kapal. Ini cara pengiriman. Ya, dulu jadi udah jadi posisi gerbong keretanya juga. Jadi sampai Indonesia tinggal beroperasi aja. Oh jadi dibikinnya di luar Belanda. Jadi Kalau zaman dulu cepet begini. soalnya belum Pakai kena kayak ini sekarang. yang ini banyak Bea cukai. Iya. Pabriknya kan harus di Indonesia sekarang, nggak boleh. Kalau nggak iya nggak beredar. Ini jalur mengarah ke Bandung. Sampai sekarang masih nih. ada larang. Ada larang ya. Ini Surabaya, Blitar, Bogor, Bandung, Cirebon, Tegal, Lawang Sewu. Itu Belanda semua itu. Ya. Jakarta Jawa semua ya. Perusahaan kereta api era zaman Belanda itu tidak satu perusahaan di Pulau Jawa saja itu 18 perusahaan kereta. Oh. Jadi pembikinan rel kereta itu kayak jalan tol, saling connecting tapi beda-beda. Oh, bukan satu kayak kita BUMN gitu ya. Itu
tahun 4245 beralih fungsi rata-rata perusahaan kereta api diambil alih sama Jepang. Nah semua itu kayak data-data diambil juga arsip-arsip ditaruh di kota Bandung sama Jepang waktu itu. Nah ketika Jepang kalah, bingung Belanda mau menggunakan kapal lagi, akhirnya diambil alih sama pemerintah Belanda keseluruhannya, jalurnya. Dan akhirnya sampai saat ini kantor pusat kereta api di mana? Di kota Bandung, di tempatnya. Itu efek Jepang, karena era zaman Jepang perkereta api itu nggak berkembang, malah kemunduran. Rusak, banyak rusak, mangkrak soalnya. Lebih ke militer gitu aja. Kalau pusatnya sebenarnya di Semarang ini. Cikal bakal perkereta api. Oh, bukan. Kalau kantor pusatnya tadi Ini langsung di perusahaannya langsung sendiri. sebelum pindah ke Bandung itu. Ya kan, ini jadi fungsi bangunannya langsung tadinya kan kantor kereta api NIS dipakai Jepang sama era Jepang untuk kantor militernya mereka, sampai akhirnya digunakan lagi sama pemerintahan Belanda. Tahun 50 Belanda pergi dari Indonesia, digunakan kantornya Kodam Komando Daerah Militer sampai tahun 94. Nah ini pembicaraan kereta Ini bikin rel. adanya kereta itu ternyata dipicu dari perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu salah satu perang yang memakan biaya cukup bagi Belanda. Nah setelah perang mereka butuh balik modal, maka menerapkan namanya sistem tanah paksa yang diterapkan sama Jenderal Johannes Paulus, salah satu orang yang pakai gulungan putih. Dari tanah paksa itu ternyata rempah-rempah kita melimpah. Makanya Karel Dirman van der Wijk tahun 1840 punya ide bikin kereta api di Indonesia. Rencananya dari Surabaya ke Jakarta, idenya ditolak. Biasa politik, ada dua kubu politik Belanda yang berdebat, gak selesai sampai tahun 1860 pemerintah baru sadar, oh ternyata kereta api harus dibikin. Nah, target mereka 3 daerah, Semarang, Solo, Jogja. 3 daerah ini disebut daerah first landing karena salah satu penghasil rempah-rempah yang melimpah pada eranya. Kan kereta api dibikin salah satunya dari kota Semarang terlebih dahulu. Kenapa Semarang? Karena pendaratan kapal salah satunya. Dari Semarang nggak langsung ke Solo, ternyata dulu baru ke Ambarawa. Bahkan di Ambarawa sampai saat ini ada museum kereta. Ternyata Ambarawa itu pangkalan militer. Jadi mengantisipasi mereka ketika perang muncul lagi, baru mengarah ke kota Solo sama Jogja. Nah perusahaan ini sukses nih bikin Semarang, Solo, Jogja. Pemerintah Belanda lebih percaya lagi, suruh bikin kereta api di Jakarta. Tujuannya juga salah satunya ke Bogor waktu itu. Dan akhirnya pemerintah Belanda bikin perusahaan kereta api sendiri, SS Stadspoorwegen. Itu paling banyak jalurnya jalur selatan. Nanti ada petanya, nanti kita lihat juga. Best tour. Ya, best tour. Kalau sekarang best tour. Best tour. Dari situ. Ini stasiun pertama kali di Indonesia, Semarang Stasiun. Ayam apa ya? Masih ada sekarang? Udah nggak ada, tahun 1914 dibongkar, mereka pindah di stasiun Tawang. Tawang. Udah dari rumah warga. Oh, Sering mulai banget. bersejarah ya. Sayang ya, pertama Ini di. dibongkar perusahaannya langsung juga. Oh, Karena memindahkan ini stasiunnya mereka. iya iya. Cuma bersejarah pertama kali stasiun kan. Saya kira antara Poncol dengan Semarang Tawang yang pertama. Poncol itu beda perusahaan sama Ya. Lawang Sewu. Poncol itu miliknya SS Semarang Cirebon Transport, tiganya ke Cirebon aja. Jadi perusahaan ini dia fokusnya bikin rel jalur aja kan? Perusahaan kereta api semua fokusnya bikin rel. Bikin jalur aja. Jalur. Dia keretanya ya Dari Eropa ke Eropa. dari Jerman. Jadi sampai sini tinggal beroperasi aja jalan. Oh. Tapi kan karena perkembangan kereta api lama-kelamaan mereka juga bikin pabrik juga di sini. Kayak bikin gerbong salah satu. Di Inka ya. Jadi mereka bikin jalur terus telepon, gue butuh kereta gitu. Enggak, mereka kan udah planning lebih tepatnya. Jadi mereka sudah beli keretanya juga, sudah beli untuk bikin jalur rel kereta. Makanya rel kereta api pertama kali di Indonesia kan Semarang. Lebarnya itu beda sama sekarang. Kalau dulu ada ukurannya 1435, lebih gede. Kayak itu. Pemerintah Belanda bikin aturan 1067 sampai sekarang kita terapkan. Itu malah lebih stabil sebenarnya 1435. Apa tuh 1 kilo atau apa? Lebar rel. Lebar rel. Jadi kita tuh lebih kecil dibanding Amerika ya. Apa jarak sumbu rodanya tuh lebih Ini alat kecil. komunikasi, telegraf, telepon. Benar. Jawa Tengah, Jawa Timur penghasil banyaknya itu gula salah satunya. Maka di Semarang ada orang terkaya namanya adalah Witunggap. Kita juluki dengan nama Raja Gula. Dia orang terkaya Asia Tenggara juga salah satunya. Crazy kalau zaman sekarang mungkin Sultan. Ini apa? Ini salah satu diorama jembatan terpanjang pertama kali di Indonesia, di tahun 1891. Sampai saat ini jembatan itu masih berdiri kokoh di Sumatera Barat. Mungkin tinggi. Sekarang yang terpanjang gimana?
Ini kan yang pertama. Nah, baru gitu akhirnya gini juga. Panjangnya 300 meteran. Kalau yang tadi 19.00 tapi kalau ini 18. Itu Pak. Dan ini salah satu kalkulator yang alat itu. Kalkulator. Kalkulator apa? Itu Jerman, ini Swedia. Mesin tastok. Dan ini yang namanya kata karcis, dan karcis itu bahasa Belanda. Karcis. Itu bahasa Belanda. Kalau kita karena orang Indonesia sendiri, terutama orang Jawa itu banyak menggunakan bahasa Belanda sama Portugis. Nah, di sana juga semua dijajah Portugis waktu. Portugis masuk Indonesia itu konflik, lebih ke perang. Makanya kita perang. Nah, Belanda pinter. Kalau VOC masuk itu nggak konflik, tapi bisnis. Nah, lebih diterima di beberapa sama kita. Nah, yang Belanda di sini makanya kalau ini nggak lama beda sama Belanda. VOC itu nggak bisa dia bergantung. Masih bisnis, jadi kita keluar dengan fokus yang paling banyak kita benar. Makanya VOC hancur. 1800 lebih tepatnya diambil alih sama pemerintah Belanda. Nah, ini yang di Ambarawa, wisata kereta api. Ini kondisi tahun berapa ini? Ini sekarang Sampai sekarang masih jalan? Sampai sekarang. Dan nah nih, yang perlu diketahui, kereta api uap di dunia cuma ada 3 negara yang punya, Swedia, India, sama Indonesia. Kita punya ini Ambarawa. Ini masih jalan kok. Masih. Nah, kalau bikin seperti ini bisa naik keretanya juga di Ambarawa. Bisa naik gerbong seperti ini. Bisnis kelas sama ekonomi, tapi yang berjalan di sana kelas ekonomi. Itu lewat apa ini? Dari sini perjalanan dari kota Semarang di Pakuwon. Ini 10.000. Nih jaraknya ini kita lebih sempit jaraknya. Nah, Ini mengecil. Lokomotifnya ini. Namanya bukan data 10, data lokomotif. Ini tipe EE itu abjad kelima, jadi roda kendaraannya dia 5. Kalau B2, kalau C3. Nah, kalau double CC, otomatis rodanya 6, dia double penggerak tepatnya. Kalau ini kan ya roda penggeraknya 5. Nah, ini kan ada seri-serinya. Uap semua ya? Ya, steam. Tapi ternyata perkeretanya tidak hanya di Pulau Jawa, sampai Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Emang ada Sulawesi? Ada Makassar. Yang baru kan itu? Era Belanda. 1925. wah. Dapat ini loh, kalau mau beli ada ini tadi di tiket dikasih ini. Ada voucher. Belanja donasi. Beli 2 gratis. Kalimantan sebenarnya ada Kalimantan. Beli lagi kan, beli 2 gratis. Taruh. Duh, saya tapi di apa? Untuk kereta api di Kalimantan di Itu yang tambang biasanya. Oh, Baru penumpang yang terbuka gitu ya. Mana kita beli tiket? dan 10. Berarti ini nggak jadi ya? Ini planning. Ya, kenapa nggak jadi kemungkinan waktu itu 1930 Belanda sempat terjadi kayak krisis moneter. Iya. Nah, kendala di keuangan kembali. bedanya apa Mas? Yang ini di Itu planning rencana. Oh, ini planning. Ya, Ini pemerintah yang swasta. Oh. Kita lanjut ke gedung B, kita lihat pintu masuk barang. Mana Bapak baca? Nggak baca. Ada tahun 1910. Nah, kemungkinan besarnya di Indonesia masih belum ada.
19 ya. Oh, 19. Pabrik semen produksi Indonesia. Ya, karena ini lagi tahun ya, karena ini di tahun 1916. Dan 5 tahun kemudian kan pembangunannya setelah ada semen tadi. Kalau yang tadi di depan itu nggak pakai semen kan? Tadi Pasien kakek pakai kan bangunannya beda antara gedung A sama gedung B. Ini batuan andesit. Ini tuh candi-candi batuan beku. Kenapa harus lewat ini? Ada. Tadi pembelian tiketnya semi imersif. Oh, enggak. Kayak gini aja. Nah, ini ruang buatannya basementnya. Oh kita nggak bisa ya? Bisa nanti mungkin kalau tertarik mau masuk ke basementnya juga boleh. Gila banget ya. Kedalamannya 2 meter. Itu panjang keliling bangunan ini. Kalau boleh maksudnya gimana? Kalau fungsi utama Belanda bikin dia untuk fondasi saluran pipa penyerapan air. Karena pernah dipakai Jepang tahun 1945 isu beredar katanya untuk penjara. Faktanya nggak ada penjara. Oh bukan penjara ya? Nggak ada. Nah, tapi tahun sekitar 2004 kalau nggak salah dunia Itu kalau di senternya ini apa? dan akhirnya pulau menjadi motor atau bisnis. Beneran. Ke bawahnya apa? Nanti ada ini kalau kita masuk Kondisinya ke dipakai. Iya. Strukturnya itu ada. Kalau ini Oh, harus pakai sepatu boot. Ya, Disediain kan? itu disediain. Disediain. Yuk yuk. Masuk dulu. Aman. Pakai sepatu. pakai helm. Ya. Nanti kalau mau masuk bisa, kalau mau uji nyali boleh sendirian. Kalau Jangan. rame-rame bukan uji nyali, ujian hidup namanya. Oh iya. Saya senang ya. Jadi ini instalasi listrik zaman dulu pakainya keramik ini marmer. Pegangan biar ini. Oh ini dummy udah nggak ada listrik. Ah. Kayak pegangan. Iya. Oke. Kalau dulu tuh Belanda bikin bangunan itu kualitas, kalau kita kuantitas. Usah beli lagi tujuan kita proyek terbuka supaya ada pekerjaan lagi sih. Cita mas. Mau naik ke lantai 2? Ayo. Ini tapi kalau naik ada syaratnya ini. Kalau naik kakinya gantian, nggak boleh dua-duanya. Oh, kalau cowok. Wah, bener. Iya, bener. Coba pikirin. Apalagi kalau tahan dulu kan. Bapak ini kalau Nando di tangga udah buat ini. Marmer tuh ngadu Jawa. Kalau naik masih Marmer ya? Marmer tuh ngadu. Marmer tuh ngadu. Penghasil marmer pertama kali di Indonesia tuh ngadu. Iya, tahun-tahun masih padat. Kayaknya dulu nggak ada yang Asbak smoking area. Ya, ini kan kalau kau itu sirkulas dari naik ke atas. Di sini ya Pak, bukan di bawah. Ini yang paling bagus ruangan sebelah sini kita akan lihat sebelah sini. Bahkan garis ujungnya aja lurus nggak punya sama sekali sama Kalau ini nggak boleh napas aja bang. Oh, boleh? Oh iya nih. Jadi efeknya cermin ya? Ya, efeknya kayak cabai pada ini aja lu sebenarnya aja garis ujungnya aja lihat. Gila ya. Terus tiba-tiba misalnya ada bayangan yang lain beda. Nah, Terus. Seru nih.
Ya. Foto. Kayak cermin ya, kayak cermin, efek cermin gitu. Masalahnya waktu kita apa diri kita gimana tuh? Kalau pas malam-malam kita lihat di sana ada kayak kita juga gitu. Iya. Serem ya? Oh, ngintip-ngintip lagi nih. Depan kiri kanan sama sini. Kacanya bergelombang. Iya. Kaca yang masang sini Dia nggak lurus kayak sekarang. karena teknologi dia Cuma kan zaman dulu juga belum ada teknologi AC ya, orang sana mikirinnya begini caranya biar udara sejuk. bikin gini tuh sekarang kurang bagus. Satu maka tempat dalam ruangan. Mahal. Itu doang maksudnya. Ya. Kalau kamera nanti 200 dan nyampe. Oh. Susah. Rumah di Indonesia jarang loh plafon setinggi ini. Ya, Ini 4 meter. Cuma kalau dibikin tinggi ini pasti lebih sejuk otomatis. Tambah lagi banyak lubang-lubang yang udah dipikirin banget dah.